Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM Matematika tingkat SMP maupun MTS untuk kota dan kabupaten tahun 2023. Video ini merupakan video part keempat yang kita akan bahas adalah soal nomor 16 sampai 20. Bagi teman-teman yang belum melihat soal-soal sebelumnya, silahkan cek di playlist ya. Soal nomor 16, Bukarin yang tinggal di Jakarta ingin pergi ke Jerman via Turki. Rute dari Jakarta ke Turki sebanyak huruf idgham bigunnah. Rute dari Turki ke Jerman sebanyak huruf izhar halki. Banyak semua rute penerbangan dari Jakarta ke Jerman pergi pulang jika tidak dibolehkan melalui rute yang sama di kedua rute adalah. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus tahu dulu banyak huruf idgham bigunnah, yaitunya sebanyak 4 huruf, sedangkan untuk huruf izhar halki itu sebanyak 6 huruf. Nah, ketika pergi itu kan dari Jakarta, terus ke Turki, lalu Jerman. Nah, di Jakarta itu ada 4 rute dari Jakarta ke Turki, sedangkan dari Turki ke Jerman ada 6 rute. Nah, maka banyaknya rute pergi dari Jakarta ke Jerman via Turki adalah 4 dikali 6 sama dengan 24 rute. Lalu ketika pulang, itu kan dari Jerman ke Turki, lalu ke Jakarta. Nah, dari Jerman ke Turki itu sama dengan rute Turki ke Jerman. Namun di sini dikatakan bahwa tidak boleh melalui rute yang sama. Jadi ketika pergi, Bukarin kan sudah memilih satu rute dari Turki ke Jerman. Maka untuk Jerman ke Turki itu tinggal kita kurangi 1. Jadi tinggal 5 rute. Begitu juga dengan rute Turki ke Jakarta itu kan sama dengan Jakarta ke Turki, yaitunya 4 rute. Namun sudah digunakan ketika pergi, maka tinggal 3 rute. Jadi banyaknya rute untuk pulang dari Jerman ke Jakarta via Turki adalah 5 dikali 3 sama dengan 15 rute. Sekarang kita tinggal mencari banyak rute pergi pulang. Ketika pergi ada 24 rute, sedangkan ketika pulang ada 15 rute. Tinggal kita kalikan. Karena kejadian ini satu rangkaian ya, harus terjadi bersama-sama. Jadi operasinya adalah kali. Ini sama dengan 360 rute. Jadi jawabannya 360. Nomor selanjutnya 17, banyaknya segitiga berbeda dengan keliling 14 cm yang memiliki panjang sisinya bilangan asli adalah dengan catatan segitiga yang kongruen dihitung 1. Nah, sebelum membahas soal ini, kita harus mengingat dulu tentang ketaksamaan segitiga, yang mana jumlah dari 2 sisi segitiga itu lebih besar daripada sisi yang lainnya. Nah, ini kalau kita ambil A ditambah B itu bakalan lebih besar daripada C. Begitu juga yang lainnya. Kita lihat dulu soalnya. Dikatakan bahwa kelilingnya 14 cm. Artinya A ditambah B ditambah C sama dengan 14 cm. Sehingga agar memenuhi ketaksamaan segitiga, kita harus pastikan bahwa A, B, C kecil daripada 7. Kenapa? Kalau misalnya C besar sama 7, maka A ditambah B itu harus kecil sama 7 agar jumlahnya 14. Sehingga ini tidak memenuhi ketaksamaan ini. Nah, otomatis kita harus memilih A, B, C yang kecil daripada 7. Nah, begitu pula untuk sisi-sisi yang lainnya ya. Dia harus kecil dari 7. Nah, kita misalkan C adalah sisi terpanjang. Nah, karena di sini C-nya harus kecil daripada 7, kita mulai dari C sama dengan 6. Maka A ditambah B sama dengan 8. Nah, untuk nilai A dan B yang memenuhi itu ada yang kalau dijumlahkan hasilnya 8 itu 6 dan 2, kemudian 5 dan 3, kemudian 4 dan 4. Nah, karena dinyatakan bahwa segitiga yang kongruen dihitung 1, maka kita tidak perlu membolak-balikkan posisi A dan B ini. Sehingga kalau seandainya ditanya segitiganya apa, berarti itu adalah 6,2,6
5,3,6, terus 4,4,6. Nah, kemudian kita cari untuk C yang lebih kecil, yaitunya 5. Maka A ditambah B agar tetap 14 itu sama dengan 9. Nah, nilai A dan B yang memenuhi adalah 5 dan 4. Nah, sehingga segitiganya sama dengan 5, 4, 5. Selain 5 dan 4 tidak ada lagi ya. 4, 5 itu artinya sama saja. Terus kita coba lagi untuk C yang sama dengan 4. Maka A ditambah B sama dengan 10 agar jumlahnya tetap 14. Nah, untuk A ditambah B sama dengan 10 tidak ada AB yang memenuhi. Karena di sini untuk A ditambah B yang sama dengan 10 itu sudah digunakan di sini. Misalnya kita mau ngambil 5,5 ya. Nah, 55 agar dapatnya 10. Di sini sudah ada nih yang 55, 554. Nah, jadi sudah diambil oleh yang kemungkinan kedua. Kalau seandainya A ditambah B-nya itu 7 dan 3. Nah, tadi kita sudah menyatakan bahwa A, B, C itu harus lebih kecil daripada 7. Nah, kemudian kalau kita mau ambil 4 dan 6. Tadi 4, 6 juga sudah ada nih. 4, 6, dan 4. Ini sudah ada di yang nomor 1. Jadi ini juga tidak kita pakai karena sudah ada. Maka untuk C sama dengan 4 tidak ada nilai AB yang memenuhi. Nah, begitu juga untuk C yang lebih kecil daripada 4 itu sudah diwakili untuk yang C sama dengan 6, C sama dengan 5. Maka banyak segitiga yang memenuhi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi jawabannya adalah 4. Selanjutnya nomor 18, suatu pola bilangan mempunyai aturan sebagai berikut. Jika bilangan sebelumnya kurang dari 10, maka bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dikali 5. Jika bilangan sebelumnya lebih dari 9 dan genap, maka bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dibagi 2. Jika bilangan sebelumnya lebih dari 9 dan bilangan ganjil, maka bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dikurangi 7. Perhatikan pola berikut 19, 12, 6, 30, 15. Bilangan ke 2023 adalah. Nah, pertama-tama kita cari dulu beberapa bilangan setelah 15 agar kita dapat polanya. Kita tulis dulu 19, 12, 6, 30, 15. Karena 15 itu lebih daripada 9 dan ganjil, maka bilangan berikutnya diperoleh dari dikurangi 7. Berarti 8 ya. Nah, 8 itu kurang dari 10 berarti dikali 5. Jadinya 40. 40 itu lebih dari 9 dan genap berarti dibagi 2. Jadinya 20. 20 lebih dari 9 dan genap maka kita bagi 2 lagi. Hasilnya 10. 10 itu lebih dari 9 dan genap berarti dibagi 2 lagi. Hasilnya 5. 5 kurang daripada 10 berarti dikali dengan 5. 5 kali 5, 25. 25 lebih dari 9 dan ganjil berarti dikurangi 7. 25 dikurang 7 itu 18. 18 lebih dari 9 dan genap berarti dibagi 2. Jawabannya 9. 9 itu kurang daripada 10 berarti dikali 5. Jadinya 45. Nah, sampai sini belum dapat polanya ya. Kemudian 45 lebih dari 9 dan ganjil berarti dikurang 7, 38. 38 itu lebih dari 9 dan genap berarti dibagi 2, hasilnya 19. Nah, di sini kita sampai lagi ke angka 19, angka pertama dari deret ini. Kalau kita lanjutkan setelah 19 ini lebih dari 9 dan ganjil berarti kurang 7 hasilnya 12. Nah, sama lagi nih. Otomatis ini ada pola berulang. Nah, pola berulangnya setiap berapa pengulangan? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Nah, di sini ada 15 pola ya, atau pengulangan. Nah, karena 2023 kalau kita bagi 15 itu sisanya adalah 13 dengan hasilnya 134. Nah, maka U ataupun bilangan ke 2023 itu sama dengan bilangan ke 13. Nah, bilangan ke 13 adalah ini ya, 9. Jadi jawabannya 9. Lanjut ke nomor 19. Alka ingin menulis suatu bilangan pada masing-masing persegi. Jika jumlah 3 bilangan pada setiap diameter adalah 15 dan jumlah 8 bilangan pada keliling lingkaran adalah 36. Maka bilangan yang harus ditulis Alka pada persegi tengah adalah. Nah, yang ditanda tanya ini ya. Nah, dikatakan bahwa jumlah 3 bilangan pada diameter adalah 15. Nah, contohnya seperti ini. BAF itu 15, kemudian CAG juga 15, DAH dijumlahkan juga 15, dan EAI dijumlahkan juga 15. Nah, diameternya sudah selesai semua ya. Lalu jumlah 8 bilangan pada keliling lingkaran, berarti BCDE EFGHI itu sama dengan 36. Pertanyaannya berapakah nilai A? Nih ya. Nah, karena di sini kita punya penjumlahan, coba kita jumlahkan semuanya. Sehingga ini kita dapatkan 4A, A-nya ada 4 ya, ditambah B, ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F, ditambah G, ditambah H, ditambah I. Sama dengan 15 dikali 4, 60. Nah, B, C, D, G, F, H, I ini sudah diketahui nilainya yaitu 36. Berarti 4A ditambah 36 sama dengan 60. 4A sama dengan 60 dikurang 36 itu 24. Maka A sama dengan 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah 6. Soal nomor 20, misalkan M dan N adalah bilangan asli, M ditambah MN ditambah N sama dengan P, dengan P adalah nomor urut Al-Matiin dalam Asmaul Husna. Jumlah M dan N adalah. Nah, sebelumnya kita harus ingat dulu nomor urut Al-Matiin pada Asmaul Husna, yaitunya 54. Sehingga P sama dengan 54. Lalu kita juga bisa mengingat suatu bentuk aljabar perkalian antara A ditambah 1 dikali B ditambah 1 sama dengan AB ditambah A ditambah B ditambah 1. Nah, kita lihat dulu bentuk aljabar dari ini. M ditambah MN ditambah N sama dengan P, di mana P-nya sama dengan 54. Lalu agar bentuknya mirip dengan catatan kita, ini boleh kita tuliskan MN ditambah M ditambah N. Nah, karena di sini ada tambah 1, boleh kita tambah 1 tapi harus di kedua ruasnya. Karena matematika itu adil ya, tambah 1 kiri, tambah 1 kanan. Nah, bentuk ini sudah boleh kita tulis sebagai M ditambah 1 dikali N ditambah 1 sama dengan 55. Nah, di ruas kiri ini bentuknya faktor atau perkalian. Maka kita cari faktor-faktor dari 55. Nah, pasangannya adalah 1 dikali 55 dan 11 dikali 5. Kita coba satu persatu ya. M ditambah 1 dikali N ditambah 1 yang 1 dikali 55. Itu artinya M ditambah 1 sama dengan 1. N ditambah 1 sama dengan 55. Kita dapatkan M sama dengan 0 dan N sama dengan 54. Nah, di sini M sama dengan 0 tidak memenuhi. Karena yang diminta nilai M dan N adalah bilangan asli. Bilangan asli lebih dari 1. 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 0 tidak termasuk. Jadi untuk yang 1 dikali 55 tidak kita cari. Lalu kita cari yang M ditambah 1 dikali N ditambah 1 yang hasilnya 11 dikali 5. Artinya M ditambah 1 sama dengan 11 dan N ditambah 1 sama dengan 5. Kita dapatkan M sama dengan 10 dan N sama dengan 4. Nah, kalau ini kita balik, misalnya 5 dikali 11, maka perubahannya cuman M-nya akan menjadi 4, N-nya akan menjadi 10. Kebalikan juga, jadi tidak perlu kita cari. Nah,
Kalau nilai M dan N-nya segini, itu memenuhi bilangan asli. Sehingga M ditambah N sesuai dengan pertanyaan sama dengan 10 ditambah 4, 14. Jadi jumlah N dan N adalah 14. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan part keempat dari soal KSM Matematika tahun 2023. Nah, jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang juga berniat untuk ikut KSM pada tahun ini. Jika ingin soal latihan harian, itu bisa dilihat pada platform lainnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.